3 dari Butriani Ibnu Qayyim, Bumidah Ibnu Rushd, Bumala Ibnu Haitam. kami akan memberikan pembelajaran subtema 3 dan 4. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuki ayo berhitung. Kita akan berhitung pengurangan berulang sebagai bentuk pembagian. Di sini Butriani punya 10 mangga. Dibagi 2. Ayo teman-teman, siapa yang tahu 10 bagi 2 berapa? Pembagian bisa kita ubah melalui dengan cara pengurangan. Secara pengurangan berulang ya teman-teman ya. Mulai dari 10. 10 dikurang 2 sama dengan berapa? 8. 8 dikurang 2. Berapa teman-teman? 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan kita hitung sampai 0 ya teman-teman ya. Jadi kita hitung nih faktornya 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya ada 5. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi di sini bisa kita tulis teman-teman. 5. Hasilnya adalah 5. Pembagian hasilnya bisa kita cari melalui pengurangan berulang. Anak-anakku, sekarang Bumala akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara bertelur, yang disebut ovipar. Contohnya adalah hewan kupu-kupu. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara melahirkan, yang disebut vivipar. Contohnya adalah kambing. Anak-anakku, tadi kupu-kupu, kambing, hewan-hewan yang lainnya, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi dan kita rawat. Siapa yang di rumahnya ada hewan peliharaan? Nah, berarti harus rutin diberikan makan, diberikan minum, dirawat dengan baik. Karena menyayangi hewan termasuk dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai segala perbedaan termasuk manusia harus menghargai atau menyayangi hewan-hewan yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Anak-anakku, sekarang Bumala akan menjelaskan tentang daur hidup dari kupu-kupu. Daur hidup dari kupu-kupu dimulai dari telur, lalu menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Baik anak-anak, di sini Bumidah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia, seperti stek, cangkok, dan merunduk. Baik, setelah ini Bumidah akan menjelaskan tentang daur hidup pohon mangga. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh daur hidup dari pohon mangga. Ya, pertama kita tanamkan dulu bijinya. Pertama itu mulai dari biji.
Ya, kemudian dari biji ini tumbuhlah akar-akar. Ya, kemudian dari akar-akar tumbuhlah menjadi batang. Nah, setelah batang nanti akan tumbuh daun-daun. Kemudian semakin bertambah tinggi batangnya dan daunnya pun semakin lebat. Nah, dari daun nanti ada tumbuh bunga. Ya. Kemudian setelah tumbuh bunga barulah tumbuh buah. Ya, yang dihasilkan adalah buah mangga. Baik anak-anak, kalian bisa lihat halaman 139. Di situ dijelaskan tentang bunga. Ya, di Indonesia banyak sekali berbagai macam bunga. Ya, tapi ada beberapa bunga-bunga yang menjadi bunga istimewa. Kalian tahu bagian terindah dari tumbuhan yaitu adalah bunga. Ya. Nah, dari bunga-bunga istimewa ini ya, ada yang pertama bunga melati. Bunga melati disebut juga sebagai puspa bangsa. Kemudian ada juga bunga anggrek. Bunga anggrek disebut sebagai puspa pesona. Kemudian ada juga bunga Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Bunga yang cantik akan mengundang banyak serangga. Saat serangga hinggap, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Kemudian serangga itu akan hinggap lagi ke bunga yang lain yang sejenis. Nah, dari serbuk sari yang menempel pada serangga itu akan jatuh di putik. Nah, sehingga pertemuan putik dan serbuk ini disebut dengan penyerbukan. Nah, itulah proses penyerbukan dari bunga. Baik anak-anak, cukup sekian materi perkembangbiakan tumbuhan ini. Jangan lupa ya, tugasnya kalian kerjakan pada Google Form. Oke, semangat! Oke teman-teman, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Kita tunggu